Okay, we got the box right here. Gua tuh paling seneng kalau misalnya gua udah dikirimin sepatu, terutama brand lokal ya, yang punya spesifik function, contohnya misal lari atau training, home workout. Karena di PPKM ini gua ngerasa olahraga tuh penting banget buat kesehatan lo, buat imunitas diri ya, dan menjadi orang yang fit juga gak ada salahnya kan, apalagi di era-era seperti ini. Dan banyak sih sebenarnya kalau sepatu workout itu yang udah gue cobain, hanya saja memang itu brand luar. Gue selalu penasaran banget, pengen tahu kalau lokal brand itu bikin kayak apa, dan ini adalah salah satunya. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. So guys, teman-teman mungkin yang udah familiar dengan brand ini, Concave ya. Teman-teman lihat boxnya seperti ini, ya, hitam. Ini sepatu yang memang sudah piawai, sudah dikenal namanya di persepak bolaan, futsal dan yang lain-lain. Memang Concave itu spesialisasinya bikin sepatu bola, tapi mereka sekarang ekspansi ke sebuah sepatu lari. Nah, kira-kira kayak apa ya sepatunya? Gue juga lumayan penasaran. Gue selalu dikirimin biasanya sepatu lokal tuh ya gitu-gitu aja, nggak ada variasinya. Sehingga ketika gue dikirimin sepatu performance dan into lokal, ini menarik banget untuk gue review, dan sepatunya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah Concave Volker Run ya namanya ya. Oke. Ini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, sepatu ini shape-nya jadi bilang runcing banget ke depan. Shape bisa terjaga seperti itu karena ini dibuat dari bahan knit ya. Anyway, gue juga kemarin sempat nge-storiesin ya sepatu ini ketika gue pertama kali dapat dengan unboxing. Jadi sepatu ini sebenarnya adalah brand UK, brand dari Inggris. Therefore, teman-teman sempat ada yang bilang katanya di DM Instagram gue, bang memang tuh beneran sepatu Indonesia, karena gue sempat lihat di kaki pemain Jerman logonya dan lain-lain. Aslinya dia brand UK, tapi brand ini dibeli oleh perusahaan asal Indonesia dan sudah menjadi brand Indonesia gitu ya. Jadi memang possible untuk melakukan akuisisi seperti itu gitu. Contoh dulu aja gue juga sempat cerita di salah satu konten gue bahwa Three Stripes-nya Adidas dulu tuh bukan punya Adidas tapi punya Karhu. Nah, Karhu logo Three Stripes-nya dibeli Adidas ya, begitu pula Karhu kemudian mengganti logonya menjadi logo yang lain gitu. Dan mungkin ini salah satu yang mirip-mirip ya, di mana pihak Indonesia itu mengakuisisi, membeli perusahaan ya, sehingga perusahaan ini sekarang menjadi milik Indonesia. Diproduksi di PT Agio Multimax, pabrik yang juga sama memproduksi sepatu Kompas dan Parabellum. Dua sepatu yang menurut gua itu sangat punya build quality yang bagus sekarang ini, apalagi ya Parabellum gue juga sempat nge-review ya, Parabellum sama Regio. Dan ketika gua nge-unboxing sepatu ini bener bahwa gue suka banget build quality-nya, karena untuk sepatu Indonesia ini sangat amat bagus ya. Oke, gue juga sempat kemarin ngebuka DM atau ngebuka pertanyaan di Instagram gue buat teman-teman yang mau nanya, silahkan ngetik waktu itu dan gue udah capturein beberapa ya. Jadi ini semua bahannya adalah full knit. Ini full knit, ini ada kayak semacam fuse material di sini buat nandain mungkin pembeda antara apa ya, ini tang part walaupun dia nggak ada tangnya, sama ini toe box gitu. Logonya di sebelah sini dari kayak semacam karet gitu ya, dan ada heel counternya, tulisannya di sebelah dalam Concave, dan di bagian luarnya adalah Concave Running Coating Volker Run Design at Concave HQ ya. Volker Run di bagian tangnya, dan gitu sih. Ini gue rasa foamnya pun pakai EVA foam, gue nggak tahu jelas sih apa ya. Dan bagian outsole seperti ini memang ada kayak semacam karbon, tapi ini bukan carbon plated, ini hanya sebagai aksen saja di luarnya, dan dia punya outsole yang bergerigi seperti ini. Jadi ada beberapa pertanyaan sih kemarin dari teman-teman ya, kalau sepatu kayak gini itu lama-lama dia melar atau enggak. Nah, pertama yang menarik adalah dari sepatu ini dia ada strukturnya. Dia walaupun berbahan knit ya, dia punya struktur di dalamnya. Jadi kalau teman-teman pegang sepatunya, ini ada, of course di bagian heel counternya ini ada strukturnya. Nah, begitu masuk ke dalam, dia kayak ada semacam, gue nggak tahu sih dari bahan apa ya, entah plastik entah apa, struktur yang ngebangun shape-nya supaya seperti ini. Jadi entar melar atau enggak, nyusut atau enggak, gue rasa shape sepatunya akan tetap dijaga oleh strukturnya tersebut, sehingga dia nggak akan berubah jauh dari bentuk awalnya seperti ini gitu ya. Dan ini nih, gue biar ngejaga shape-nya, gue masukin ada sumpulan kertas yang biasa kita dapat ketika kita beli sepatu. Gue cabut ya sumpulan kertasnya, dan udah tuh ya,
Ini di sebelah sini nih, dia ada tempat kayak semacam penyangganya, dan shape-nya pun nggak berubah gitu ya. Terus ada juga nanya insole-nya apa. Insole-nya gue rasa ini nggak ada spesifik insole apapun sih, dan insole ini gue rasa memang dibuild sendiri oleh Agio. Dan so far sih yang gue coba ya, ini sepatu yang mengutamakan stability. Jadi insole-nya bisa dibilang empuk banget, enggak, tapi nggak mengganggu lah ya gitu. Gue rasa sepatu modern sekarang udah seperti itu ya, oke. Nggak bisa dibilang yang keras banget, enggak, tapi there's some part yang memang nggak empuk banget juga ya. Gue rasa itu memang tujuannya supaya sepatu ini bisa digunakan dalam stability run. Pokoknya ya gitulah ya intinya. Dan cara nyucinya gimana? Kalau kayak gini sih biasa, lo tinggal nyuci aja. Kalau gue biasanya, gue jarang banget sih nyuci upper knit. Tapi kalaupun gue harus nyuci ya, biasanya gue akan menggunakan pembersih berbahan dasar cairan, of course, gitu ya. Dan yang bisa dikeluarkan dalam bentuk foam yang punya kayak gini, salah satunya ada Umbre ya. Jadi tinggal kita semprot aja, kita sikat aja, udah, dan diangin-anginkan, jangan dijemur. Sepatu tuh nggak boleh dijemur, nanti lemah rusak ya. Diangin-anginin aja gitu, oke. Dan gitu sih ya menurut gua. Dan ini fitnya gimana? Fitnya ini true to size atau enggak? Gua pakai US 8, ini fitnya true to size, tight, lumayan tight, tapi itu justru diperlukan untuk sebuah sepatu performance. Harus tight supaya itu seakan-akan menyatu dengan kaki kalian, menjaga dan dia nggak pergi kemana-mana sepatunya. Nggak pergi bukan dia kayak ciao, bye, nggak gitu. Tapi ketika lo masukin kaki dalam sini, dia nggak akan pindah posisi, dia nggak akan bergeser. Karena kalau sampai geser, itu bisa menyebabkan injury yang berbahaya sekali bagi salah satunya ankle kalian, gitu ya. Jadi dia tight, dia true to size, gitu ya. Apakah ini cocok untuk kaki lebar? Gue rasa ini untuk kaki normal ya. Yang gue termasuk kaki yang lurus, kaki stream gitu ya. Gue pakai ini sih nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi kalau untuk kaki lebar, gue rasa sih lo better upsize karena ini tight. Cuman menurut gue untuk sizing ini goes true to size ya. Jadi untuk kaki normal please go true to size ya. Gue pakai US 8, gue patokan selalu ke cm, 26 cm, dan di sini benar US 8, cm juga 26 cm ya gitu, oke. Hanya Europe-nya kalau biasa di Nike itu 41, ini Europe-nya 40 ya. Gue suka banget sih sama shape-nya yang nggak macem-macem gini ya, walaupun gue sekarang lebih suka sepatu-sepatu lari itu yang non-knit ya, dimana biasanya mesh dan segala berbagai macam lainnya gitu ya. Sepatu ini dibuat dari bahan knit, gue rasa memang tujuannya untuk membuat bobotnya menjadi sangat amat ringan, dan sepatu lari yang ringan itu sangat baik sekali gitu ya guys. So far sih gue pakai sih nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah ya. Gue udah pakai muter-muter rumah, gue udah pakai muter-muter komplek. Ini memang diperuntukkan untuk lari yang tipis-tipis, bukan untuk serius yang kayak 10k, 15k, nggak gitu. Lo sepatu jogging aja, jogging dengan pace 8, 7 gitu ya, 9 ya. Pace itu maksudnya apa? Jadi lo akan mencapai 1 km dalam waktu 8 menit, itu artinya lo pace 8. Lo akan mencapai 1 km dalam waktu 9 menit, itu artinya lo pace 9. Dan itu termasuk kadar jalan yang cukup biasa aja sih, nggak cepat tapi nggak pelan juga ya. Itu cocok untuk sepatu ini, sepatu yang bisa digunakan untuk tipis-tipis lah gitu. Dan kalau misalnya kalian harus pergi tiba-tiba, harus ya kerja apa segala macem, men, ini bisa langsung dipakai karena bentuknya pun juga asik gitu ya. Jujur sih, gue juga harus bilang ini bentuknya asik. Ada beberapa colorway, ada 4 colorway ya sepatu ini. Oke guys, dan harganya berapa? Harganya adalah Rp999.000. 1 juta kurang 1.000. Jadi kalau bayar 1 juta masih ada kembalian Rp1.000 gitu ya. Rp999.000 dengan build quality yang seperti ini, I think it's worth it. Dan menurut gue nggak melulu sepatu lokal tuh mesti murah. Kenapa lo mesti bayar segitu? Karena you got a quality. Ini ada karbonnya loh di sini ya, dan strukturnya sangat amat bagus sekali, shape-nya juga bagus banget. Gue suka banget. Rp999.000 atau 1 juta itu murah banget menurut gue, dan it's worth it untuk dipakai gitu guys. Gitu sih ya yang mungkin bisa ceritakan, yang gue bisa ceritakan dari sepatu ini. Menurut kalian bagaimana? Tinggalin komen di bawah aja teman-teman. Gue sih cukup puas ya. Ini bisa gue pakai jalan, mungkin bahkan bisa sampai gue pakai buat main golf juga kali gitu. Oke guys, tinggal komen aja di bawah menurut kalian gimana foto ini, akankah kalian cop atau enggak. Dan jangan lupa follow Instagramnya mereka seperti yang gue tulis di bawah ini. Oke guys ya, nanti untuk nge-copy di mana gue akan tinggalin linknya di description box di bawah. Dan gitu aja dari gue ya, please subscribe channel ini ya, dan we'll see pendapat kalian bagaimana menurut kalian sepatu ini. Gitu aja dari gua, jangan lupa follow Instagram gua @aditya_g for daily fit, dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.